Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fahrul Hidayat, NIM 200433133 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan daerah, di mana terdapat 4 subtopik. Yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan daerah, yang kedua yaitu sumber-sumber pendapatan daerah, yang ketiga yaitu mengevaluasi kinerja keuangan daerah, dan yang keempat yaitu analisis rasio keuangan daerah. Baiklah, kita masuk pada topik yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen keuangan daerah. Dalam ruang lingkup manajemen keuangan daerah terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan daerah, yang kedua fungsi manajemen keuangan daerah, yang ketiga tujuan manajemen keuangan daerah, yang keempat yaitu lingkup manajemen keuangan daerah, yang terakhir atau yang kelima yaitu hubungan akuntansi pemerintah dengan manajemen keuangan daerah. Baiklah, kita masuk pada subtopik yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termaksud di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sedangkan pengertian manajemen keuangan daerah menurut Bahrullah Akbar adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana efisien dan efektif, serta pelaporan tepat waktu. Subtopik yang kedua yaitu fungsi manajemen keuangan daerah. Fungsi manajemen minimal terbagi atas 3 tahapan utama. Yang pertama itu adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian atau pengawasan. Oleh karena itu, manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang terdiri dari tugas yang pertama, pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah. Yang kedua, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, tolak ukur kinerja dan standarisasi. Yang keempat, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah. Dan keenam yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Baiklah, kita masuk pada subtopik yang 3 yaitu tujuan manajemen keuangan daerah. Tujuan manajemen keuangan daerah melekat pada tujuan keuangan daerah tersebut, sehingga tujuan manajemen keuangan tersebut adalah terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian terhadap keuangan daerah. Tujuan keuangan daerah menurut Nick Devas ada 5, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua memenuhi kewajiban keuangan, yang ketiga kejujuran, yang keempat hasil guna dan daya guna kegiatan daerah, dan yang terakhir atau kelima pengendalian. Subtopik yang keempat yaitu manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun lingkup dari keuangan daerah menurut Halim ada 2, yaitu yang pertama, keuangan daerah dikelola langsung meliputi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Yang kedua yaitu kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi badan usaha milik daerah atau BUMD. Subtopik yang terakhir yaitu hubungan akuntansi pemerintah dengan manajemen keuangan daerah. Tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis,
serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut, serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan. Manajemen keuangan daerah yang pada intinya adalah bagaimana menjadikan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pelaporan berjalan dengan baik tentunya. Memerlukan berbagai macam instrumen dalam prosesnya. Akuntansi pemerintahan dalam ini memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan manajemen keuangan daerah yang baik untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Baiklah, kita akan masuk ke subtopik topik yang kedua, yaitu sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah terbagi atas 6 subtopik. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan transfer. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang keempat, pembagian dana bagi hasil. Yang kelima, pembagian dana alokasi umum. Yang keenam, pembagian dana alokasi khusus. Baiklah, kita masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pendapatan asli daerah meliputi yang pertama pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Selanjutnya itu pajak kabupaten, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi daerah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus untuk diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah digolongkan atas yang pertama retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu retribusi jasa usaha seperti retribusi tempat pelanggan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin perikanan. Yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian dari laba BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen BPR, BKK, dan pernyataan modal daerah kepada pihak ketiga. Terakhir, yang keempat, yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Kedua, jasa giro. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, pendapatan denda pajak. Yang kelima, pendapatan denda retribusi. Yang keenam, pendapatan eksekusi atas jaminan. Yang ketujuh, pendapatan dari pengembalian. Dan yang kedelapan, fasilitas sosial dan umum. Bila kita masuk subtopik yang kedua, yaitu jenis-jenis pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Yang pertama itu transfer pemerintah pusat, terdiri atas yang pertama dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang kedua yaitu dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dan yang ketiga yaitu dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan DPR sesuai dengan peraturan perundangan. Yang terdiri atas dana insentif daerah, dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil, dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke transfer daerah, dana berupa tunjangan profesi guru, dan bantuan operasional sekolah, dana penyesuaian infrastruktur daerah, serta kurang bayar dana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat. Yang keempat, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kelima, dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah, kabupaten, atau kota. Dan pendapatan transfer yang kedua yaitu transfer antar daerah. Transfer antar daerah terdiri atas dua. Yang pertama, pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bantuan keuangan. Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu. Baiklah, kita masuk kepada subtopik yang ketiga, yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana darurat dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
Dan subtopik yang keempat yaitu pembagian dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan bagian dari dana perimbangan. Dan dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan dana transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka dana bagi hasil ini bersumber dari yang pertama, dana bagi hasil dari pajak. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas yang pertama, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang ketiga, pajak penghasilan. PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Dan dana bagi hasil yang terakhir yaitu dana bagi hasil dari sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari yang pertama, kehutanan, kedua, pertambangan umum, yang ketiga, perikanan, yang keempat, pertambangan minyak bumi, yang kelima, pertambangan gas bumi, yang keenam, pertambangan panas bumi. Baiklah, kita masuk pada subtopik yang kelima, yaitu pembagian dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan horizontal. Dan subtopik yang terakhir atau yang keenam yaitu pembagian dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus adalah salah satu jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia. Dana alokasi khusus ini tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Yang termasuk dalam kriteria dana alokasi khusus ini, yang pertama, dana alokasi khusus pendidikan, yang kedua, dana alokasi khusus kesehatan, yang ketiga, dana alokasi khusus keluarga berencana, yang keempat, dana alokasi khusus infrastruktur jalan dan jembatan, yang kelima, dana alokasi khusus infrastruktur irigasi, yang keenam, dana alokasi khusus infrastruktur air minum dan sanitasi, yang ketujuh, dana alokasi khusus pertanian, yang kedelapan, dana alokasi khusus kelautan dan perikanan. Baiklah, kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Evaluasi kinerja keuangan daerah terdapat 5 subtopik pembahasan. Yang pertama, pengertian kinerja keuangan daerah. Yang kedua, tata cara mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Yang ketiga, analisis anggaran. Yang keempat, analisis rasio laporan keuangan. Yang kelima, balance scorecard method performance audit. Baiklah, kita akan masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu pengertian kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Topik yang kedua yaitu tata cara mengevaluasi kinerja keuangan daerah.
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Subtopik yang 3 yaitu analisis anggaran. Analisis anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Tujuan penyusunan anggaran adalah yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dana dan investasi dana, agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan karena adanya tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan selanjutnya, yaitu fungsi anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, yang keenam fungsi stabilisasi. Baiklah, kita masuk kepada subtopik yang keempat yaitu analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan terdiri dari empat, yaitu yang pertama rasio kemandirian. Kemandirian keuangan daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Rumusnya, rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah dikali 100%. Yang kedua, rasio efektivitas terhadap PAD. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Rumusnya, rasio efektivitas pendapatan asli daerah sama dengan realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD dikali 100%. Yang ketiga, rasio efisiensi keuangan daerah. Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Rumusnya, rasio efisiensi keuangan daerah sama dengan
total realisasi belanja dibagi total realisasi pendapatan dikali 100%. Yang keempat, rasio keserasian belanja daerah. Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau belanja operasi dan belanja pembangunan atau belanja modal secara optimal. Rumusnya yang pertama, rasio belanja operasional terhadap total belanja daerah sama dengan total belanja operasional dibagi total belanja daerah dikali 100%. Yang kedua, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah sama dengan total belanja modal dibagi total belanja daerah dikali 100%. Yang terakhir yaitu rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Menurut Halim, rasio pertumbuhan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut. Rasio pertumbuhan sama dengan PN dikurang PN-1 dibagi PN-1 dikali 100%. Keterangannya, R rasio pertumbuhan, PN yaitu realisasi pendapatan tahun ke-N, PN-1 yaitu realisasi pendapatan tahun N1. Topik. Baiklah, kita masuk kepada subtopik yang kelima atau terakhir, yaitu balance scorecard untuk pengukuran kinerja. Pada awalnya, balance scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif non-keuangan. Balance scorecard adalah sebuah cara pandang baru bagaimana suatu organisasi akan dapat lebih baik lagi dikelola. Balance scorecard merupakan bagian dari sistem manajemen strategis yang perlu dirumuskan oleh setiap organisasi agar dapat mencapai visi dan misinya secara efektif. Balance scorecard memberikan prosedur bagaimana tujuan organisasi dirinci ke dalam sasaran-sasaran dalam berbagai perspektif secara lengkap, dengan ukuran-ukuran yang jelas. Balance scorecard merupakan mekanisme untuk membuat organisasi, termasuk organisasi pemerintah, berfokus pada strategi karena penerapan balance scorecard merupakan semua unit dalam organisasi memberikan kontribusi secara terukur pada pelaksanaan strategi organisasi. Balance scorecard yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif dan mekanisme untuk pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat. Yang ketiga, terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Baiklah, kita masuk kepada topik yang terakhir, yaitu analisis laporan keuangan pemerintah daerah atau laporan realisasi anggaran. Terdapat 5 subtopik. Yang pertama, pengertian laporan realisasi anggaran. Yang kedua, komponen laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, jenis-jenis analisis pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang keempat, jenis-jenis analisis belanja. Yang kelima, jenis-jenis analisis pembiayaan. Baiklah, kita masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu pengertian laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode pelaporan. Subtopik yang kedua yaitu komponen-komponen laporan realisasi anggaran. Terdiri atas yang pertama pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua yaitu belanja. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu transfer. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Khusus untuk transfer di laporan LRA, maka sifatnya adalah pengeluaran uang oleh pemerintah daerah kepada entitas lain. Yang keempat atau terakhir yaitu pembiayaan. Adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun sebelumnya. Subtopik yang ketiga yaitu jenis-jenis analisis pendapatan laporan realisasi anggaran. Jenis-jenis analisis pendapatan LRA terdiri atas yang pertama analisis varian pendapatan. Analisis varian pendapatan dilakukan dengan cara menghitung antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran dengan realisasi sudah diinformasikan dalam LRA. Yang kedua, analisis pertumbuhan pendapatan. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemda dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggaran atau realisasinya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan meliputi yang pertama derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Yang kedua, rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari eksternal, yang pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah dengan total pendapatan. Yang ketiga, rasio kemandirian. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan pendapatan transfer serta pinjaman daerah. Yang keempat, yaitu rasio efektivitas PAD. Rasio efektivitas pendapatan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Yang kelima yaitu rasio efisiensi PAD. Rasio ini menunjukkan efisiensi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan PAD. Yang terakhir yaitu rasio standar penerimaan pendapatan. Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total pendapatan. Kita lanjut kepada subtopik yang keempat yaitu jenis-jenis analisis belanja. Analisis belanja terdiri atas 5 komponen. Yang pertama yaitu analisis varian belanja. Anggaran belanja merupakan batasan maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Analisis varian merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rumusnya, varian belanja sama dengan realisasi belanja dikurang anggaran belanja. Yang kedua, analisis pertumbuhan belanja. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumusnya, pertumbuhan tahun belanja tahun ke tahun T+1 sama dengan
belanja tahun 1 dikurang belanja tahun T dibagi belanja tahun T dan dikali 100%. Yang ketiga, analisis keserasian belanja. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Analisis keserasian belanja terdiri atas yang pertama, analisis belanja berfungsi terhadap total belanja. Yang kedua, analisis belanja operasi terhadap total belanja. Yang ketiga, analisis belanja modal terhadap total belanja. Yang keempat, analisis belanja langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja. Yang keempat yaitu rasio efisiensi belanja. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rumusnya, rasio efisiensi belanja sama dengan realisasi belanja dibagi anggaran belanja dikali 100%. Yang kelima, rasio belanja terhadap PDRB. Rumusnya, rasio belanja daerah terhadap PDRB sama dengan total realisasi belanja daerah dibagi total PDRB. Baiklah, selanjutnya kita masuk topik yang terakhir yaitu jenis-jenis analisis pembiayaan. Analisis pertumbuhan pembiayaan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing pembiayaan. Apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumusnya yaitu pertumbuhan tahun belanja tahun T ke tahun T plus 1. Maksudnya di sini misalnya pertumbuhan tahun belanja tahun 2017 ke tahun 2018. Sama dengan belanja tahun T dikurang belanja tahun T dibagi belanja tahun T dan dikali 100%. Baiklah, itulah presentasi tentang manajemen keuangan daerah dari saya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.